Hari ini, kita akan menyelidiki firman Tuhan dengan judul Orang yang tak tahu membedakan tangan kanan dan tangan kiri. Mari kita meluangkan waktu untuk belajar firman Tuhan. Ungkapan orang yang tak tahu membedakan tangan kanan dan tangan kiri dikatakan oleh Tuhan kepada Yunus tentang penduduk Niniwe. Pada zaman ini juga, banyak orang tidak mengerti maksud firman-firman Tuhan dan tidak mengerti dengan tujuan apa dunia ini telah diciptakan oleh Tuhan dan alasan apa semua yang ada diciptakan. Tetapi hanya sekedar berpikir bahwa dengan wajar semua hal itu ada seperti sekarang. Jadi, saya dan Anda sekalian tidak boleh meninggalkan begitu saja mereka yang tidak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri. Tetapi, harus membimbing mereka untuk tahu membedakannya, bukan? Ketika Tuhan memerintahkan Yunus untuk memberitakan Injil kepada mereka yang tidak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri, dan Yunus tetap melakukan seperti yang difirmankannya, mereka yang tidak tahu membedakan diubah hatinya agar bisa tahu membedakannya. Setiap kali firman Tuhan diberitakan di mana-mana, kuasa Tuhan dinyatakan untuk mereka bisa membedakan. Kita harus percaya hal ini dalam menanggung penginjilan. Mari kita baca Yunus pasal 1 ayat 1. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Ketika Tuhan memberikan firman ini kepada Yunus, Yunus berkecil hati karena berbagai hal dan tidak pergi ke Niniwe untuk memberitakan firman Tuhan. Lalu dia ditelan seekor ikan besar. Dia bertobat dengan sungguh-sungguh di dalam perut ikan itu. Akhirnya dia pergi ke Niniwe dan menyampaikan firman Tuhan. Mari kita baca pasal 3 ayat 1. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya, demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus lalu pergi ke Niniwe, sesuai dengan apa? Sesuai dengan firman Allah. Di dalam pasal 1 ditulis, Yunus bersiap untuk melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi ketika firman Tuhan diberikan kepadanya untuk kedua kali, bangunlah, pergilah ke Niniwe dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Yunus melakukan apa sesuai dengan firman Tuhan? Bersiaplah Yunus lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang-balikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa dan mereka baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. Di dalam pasal 1, Yunus berkecil hati untuk memberitakan firman Tuhan. Tetapi di dalam pasal 3, Yunus memberitakan firman Tuhan sesuai dengan firman Tuhan setelah bertobat. Lalu apa yang akan terjadi? Mari kita baca pasal 4 ayat 9. Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, layakkah engkau marah karena pohon jarak itu? Jawabnya, selayaknya lah aku marah sampai mati. Lalu Allah berfirman, engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah, dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam 1 malam dan binasa dalam 1 malam pula. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri dengan ternaknya yang banyak. Lalu sebanyak 120.000 orang bertobat terhadap Tuhan. Tuhan menarik kembali malapetaka yang sudah dirancangkannya. Kita bisa menemukan peristiwa ini di dalam kitab Yunus. Firman Tuhan telah disampaikan kepada 120.000 orang yang tidak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri. Apakah mereka bisa mengerti? Apakah mereka bisa mengerti hari Sabat jika aku memberitakannya? Apakah mereka bisa mengerti Ibu Surgawi? Kita tidak usah berpikiran seperti ini.
Alkitab telah mengajar kita bahwa Tuhan memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana. Saudara-saudari, kita tidak boleh memutuskan sesuatu dengan pikiran kita bahwa itu akan terjadi ataukah tidak. Beritakanlah firman-firman hidup ini kepada semua bangsa dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, firman Tuhan. Karena mereka tidak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri, maka mereka memerlukan pengajaran bukan? Bukan hanya mengajar, tetapi juga membuat mereka melakukan semua perintah Tuhan. Saudara-saudari, kepada banyak orang yang hidup di bumi ini tidak mengetahui Paskah dan perintah Tuhan. Mari kita bersama memberitakan apa yang telah diperintahkan oleh Tuhan kepada kita untuk mengajar dan memberitakannya kepada mereka. Maka permasalahannya dengan Paskah ini adalah kita mengikuti aturan yang diperintahkan Tuhan untuk diikuti. Mari kita beritakan tentang Paskah ini juga di Samaria dan sampai ke ujung bumi. Mari kita baca Daniel pasal 9 ayat 3. Lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan bermohon, sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung serta abu. Maka aku memohon kepada Tuhan Allahku dan mengaku dosaku. Demikian, Tuhan Allah yang maha besar dan dahsyat, yang memegang perjanjian dan kasih setia terhadap mereka, yang mengasihi engkau serta berpegang pada perintahmu. Kami telah berbuat dosa dan salah. Kami telah berlaku apa? Berlaku fasik dan telah memberontak dengan apa? Kami telah menyimpang dari perintah dan peraturan-Mu. Melalui firman ini, bukankah kita bisa mengerti kenapa Tuhan berkata, "Enyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan." Terus mari kita baca ayat 6. Dan kami tidak taat kepada hamba-hambamu, para nabi, yang telah berbicara atas namamu kepada raja-raja kami, kepada pemimpin-pemimpin kami, kepada bapa-bapa kami, dan kepada segenap rakyat negeri. Ya Tuhan, Engkaulah yang benar, tetapi patutlah kami malu seperti pada hari ini. Kami orang-orang Yehuda, penduduk kota Yerusalem dan segenap orang Israel, mereka yang dekat dan mereka yang jauh, di segala negeri kemana Engkau telah membuang mereka, oleh karena mereka berlaku murtad terhadap Engkau. Ya Tuhan, kami, raja-raja kami, pemimpin-pemimpin kami, dan bapa-bapa kami patutlah malu, sebab kami telah berbuat dosa terhadap Engkau. Pada Tuhan, Allah kami, ada kesayangan dan keampunan, walaupun kami telah memberontak terhadap Dia, dan tidak mendengarkan suara Tuhan Allah kami, yang menyuruh kami hidup menurut hukum yang telah diberikannya kepada kami dengan perantaraan para nabi, hamba-hambanya. Segenap orang Israel telah melanggar hukum-Mu dan menyimpang karena tidak mendengarkan suara-Mu. Sebab itu telah dicurahkan ke atas kami kutuk dan sumpah yang tertulis dalam kitab Taurat Musa hamba Allah itu, sebab kami telah berbuat dosa terhadap Dia. Biarkan saya merangkum isi pasal 9 ini. Tuhan terus-menerus memberitahukan tentang peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, dan hukum-hukumnya kepada umat-Nya, dan mengajari mereka melalui para nabi. Meskipun begitu, mereka telah melanggar peraturan, ketetapan, dan hukum Tuhan. Perbuatan itu sama dengan murtad terhadap Tuhan secara rohani. Kalau begitu, Tuhan telah mendirikan sebuah kebenaran yang agung yang bernama Paskah di atas bumi ini, untuk menyelamatkan umat manusia dan untuk mengampuni dosa kita, supaya kita bisa kembali ke surga yang abadi, sebagai perjanjian baru yang tidak akan lenyap untuk selama-lamanya. Paskah, suatu hari raya Tuhan yang kudus, diberikan Tuhan kepada kita, dan hari raya itu adalah sebuah tanda perjanjian di antara Tuhan dan kita. Paskah telah ditetapkan sebagai sebuah peraturan, ketetapan dan hukum Tuhan yang tidak boleh dihapuskan dari saat orang Israel keluar dari Mesir sampai zaman ini, bahkan sampai hari di mana kita memasuki kerajaan surga. Tetapi ketetapan, hukum, dan peraturan itu sudah dihapuskan sekarang.
Walaupun banyak gereja di dunia, tetapi perintah Tuhan ini tidak dilakukan. Dalam sejarah orang Niniwe di masa lalu, mereka sama sekali berbeda dari orang Israel. Mereka percaya pada agama bukan Yahudi. Mereka tidak tahu tentang Tuhan sama sekali. Mereka selalu menyulitkan dan menyiksa orang Israel. Penganiayaan dan tekanan-tekanan lainnya. Beginilah hal-hal yang dilakukan oleh penduduk Niniwe. Bahkan Niniwe adalah ibu kota Asyur. Namun dari raja sampai semua rakyat, sebanyak 120.000 orang Niniwe bertobat pada saat itu. Akhirnya, apakah yang dilakukan Yunus? Seperti yang diperintahkan Tuhan. Oleh karena memberitakannya, Raja Niniwe dan rakyatnya telah bertobat dari kejahatan mereka bukan karena kata yang bagus dari Yunus. Tuhan akan melakukannya. Dia hanya memberitakan kehendak Tuhan. Saya cukup terkejut karena mereka tidak tahu tentang keberadaan Tuhan dan tidak percaya kepada Tuhan Yehova. Namun mereka semua bertobat setelah mendengar kata, "Demikianlah firman Tuhan." Sekarang ketika kita memperhatikan di sekitar kita, kita sering berpikiran negatif dan memiliki dugaan negatif. Seperti apakah orang sejenis itu bisa mencari Tuhan? Apakah dia bisa menyadari dan percaya? Tetapi berlawanan dengan pikiran kita dan pikiran Yunus, hal yang menakjubkan terjadi. Semua penduduk Niniwe telah bertobat. Di sekitar kita, banyak jiwa yang malang yang tidak mengetahui hukum-hukum Tuhan, walaupun mereka mengaku melayani Tuhan. Sebelum kita berpikir apakah mereka akan mengerti ataukah tidak, mari kita melakukannya dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa kita. Karena Tuhan telah memerintahkan kita untuk menyampaikannya. Sekarang melalui Keluaran pasal 12, mari kita belajar tentang Paskah yang telah diperintahkan Tuhan kepada kita untuk diberitakan. Keluaran pasal 12 ayat 11 kita baca. Dan beginilah kamu memakannya, pinggangmu berikat, kasut pada kakimu dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya, itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh. Dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman, akulah Tuhan. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selamanya. Paskah yang telah dirayakan orang Israel di Mesir pada waktu 3.500 tahun yang lalu. Tuhan memerintahkan mereka untuk membubuhkan darah domba Paskah pada kedua tiang pintu dan ambang atas. Darah itu menjadi tanda untuk membedakan rumah di mana umat Tuhan tinggal. Malapetaka tidak menimpa ke atas rumah-rumah yang memiliki tanda itu, tetapi melewati rumah itu. Itulah sebabnya Paskah sudah ditetapkan oleh Tuhan sebagai suatu hari raya yang berkuasa untuk melewatkan malapetaka. Di dalam Yehezkiel pasal 9, juga kita bisa melihat Tuhan mencegah malapetaka tidak menimpa kepada orang-orang yang memiliki tanda pada waktu penghakiman terakhir dilaksanakan. Mari kita baca Yehezkiel pasal 9 ayat 3. Pada saat itu kemuliaan Allah Israel sudah terangkat dari atas kerub, tempatnya semula, ke atas ambang pintu bait suci, dan dia memanggil orang yang berpakaian lenan dan yang mempunyai alat penulis di sisinya. Firman Tuhan kepadanya, "Berjalanlah dari tengah-tengah kota yaitu Yerusalem dan tulislah apa? Tulislah huruf pada dahi orang-orang yang berkeluh kesah karena segala perbuatan-perbuatan keji yang dilakukan di sana. Dan kepada yang lain-lain aku mendengar dia berfirman, ikutilah dia dari belakang melalui kota itu dan pukullah sampai mati. Janganlah merasa sayang dan jangan kenal belas kasihan. Orang-orang tua, teruna-teruna dan darah-darah, anak-anak kecil dan perempuan-perempuan, bunuh dan musnahkan. Tetapi semua orang yang ditandai dengan huruf T itu, jangan singgung. Dan mulailah dari tempat kudusku." Lalu mereka mulai dengan tua-tua yang berada di hadapan bait suci. Di dalam Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari, tulisan huruf T diterjemahkan dengan tandailah.
Di dalam Keluaran pasal 12, Tuhan telah berkata, tandailah pada saat Paskah dirayakan. Selanjutnya mari kita baca Wahyu pasal 7 ayat 1. Kemudian daripada itu aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi, supaya jangan ada angin bertiup di darat atau di laut atau di pohon-pohon. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa meterai Allah yang hidup, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon, sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Apakah tujuan dari pemeteraian itu? Supaya umat Tuhan bisa diluputkan dari malapetaka yang berkuasa untuk merusakkan bumi dan laut. Apa yang harus diletakkan pada dahi mereka? Memeteraikan, mencapkan meterai. Di dalam Yehezkiel pasal 9 ditulis, tulislah huruf T pada dahi mereka. Dan di dalam Wahyu pasal 7 ditulis memeteraikan mereka pada dahinya. Di dalam Keluaran pasal 12 ditulis, membubuhkan darah anak domba Paskah pada tiang pintu dan pada ambang atas sebagai tanda untuk mengetahui rumah itu rumah umat Tuhan. Dengan cara itu, membiarkan menandai rumahnya. Jika begitu, apakah maksudnya firman-firman itu? Darah anak domba Paskah melambangkan apa? Mari kita baca firman di 1 Korintus pasal 5. Pasal 5 ayat 7 kita baca, buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu siapa? Yaitu Kristus. Kristus dilambangkan dengan anak domba Paskah. Karena itu marilah kita melakukan apa? Marilah kita berpesta. Pesta yang disebutkan di ayat ini adalah Paskah. Jadi Paskah harus dirayakan. Pada zaman Perjanjian Lama, darah anak domba harus diambil dan dibubuhkan pada tiang pintu dan ambang atas. Tetapi pada zaman Perjanjian Baru, anak domba Paskah melambangkan Kristus. Jadi kita perlu mencari tahu bagaimana caranya untuk kita bersekutu dengan darah pengorbanan Kristus. Orang yang tidak memiliki darahnya yang mahal itu tidak akan diselamatkan dari malapetaka terakhir, bukan? Mari kita baca 1 Korintus pasal 10 ayat 16. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Di sini digunakan kata tanya bukankah untuk mengukuhkan kebenaran. Itu bermaksud roti yang kita pecah-pecahkan tetaplah persekutuan dengan tubuh Kristus. Ayat 17. Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Agar kita menjadi orang yang mengambil bagian dalam darah Kristus, apa yang harus kita lakukan? Kita harus makan roti dan minum anggur Paskah. Dan apa yang harus kita lakukan? Kita harus merayakan Paskah. Mereka sama seperti orang Israel yang sudah membubuhkan darah anak domba Paskah pada tiang pintu dan ambang atas pada zaman Perjanjian Lama. Dan darah Kristus dibubuhkan di dalam kita. Tuhan telah mengadakan kebenaran perjanjian baru di atas bumi ini untuk kita mendapat bagian dalam darah Kristus, bukan? Mari kita baca Matius pasal 26 ayat 17. Ayat 17 kita baca. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, di mana engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu? Jawab Yesus, pergilah ke kota kepada Syanu dan katakan kepadanya, pesan guru, waktuku hampir tiba, di dalam rumahmu lah aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku. Yesus berkata bahwa dia akan merayakan Paskah. Jadi kita juga harus merayakan Paskah. Tuhan telah datang ke bumi ini untuk menyelamatkan manusia, dan dia menghendaki merayakan Paskah. Apakah kita bisa berkata tentang apa yang telah dilakukan Tuhan, itu adalah salah dan aliran sesat? Saudara-saudari, inilah jalan keselamatan. Inilah kebenaran yang sudah diajarkan Tuhan kepada kita.
Di dalam rumahmu lah aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku. Ayat 19. Lalu murid-muridnya melakukan seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Mereka telah mempersiapkan Paskah dan sudah mengambil bagian dalam roti dan anggur Paskah. Ayat 26. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Tuhan telah melakukan sedemikian untuk membuat daging kudus Kristus dan darahnya yang mahal bisa tinggal di dalam kita. Jika demikian, kita dijanjikan oleh Tuhan untuk kita diakuinya sebagai orang yang dimeteraikan Tuhan, bukan? Ayat 27 kita baca. Sesudah itu ia mengambil cawan. Di dalam cawan ini diisi anggur Paskah. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata apa? "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Yesus dilambangkan dengan anak domba Paskah. Kalau begitu, apakah maksudnya darahku di dalam ayat ini yang adalah darah apa? Secara kiasan, itu adalah darah anak domba Paskah, bukan? Menurut 1 Korintus pasal 5 ayat 7, siapakah anak domba Paskah kita? Alkitab mengajarkan kita bahwa Kristus adalah anak domba Paskah. Jadi darahku, darah perjanjian, yang disebutkan di dalam ayat ini bisa diungkapkan dengan darah domba Paskah. Kebenaran apakah yang telah diadakan Tuhan untuk kita bisa mengambil bagian dalam daging dan darah Kristus yang mahal? Kenyataan dari anak domba Paskah. Itu adalah kebenaran Paskah perjanjian baru. Yesus harus disalibkan dan wafat pada hari berikutnya. Maka dia sudah berkata ini di ayat 29. "Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru, bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku." Karena Yesus menyebut hasil pokok anggur, anggurlah yang telah digunakan pada hari Paskah itu. Paskah telah diberikan oleh Tuhan sebagai sebuah tanda untuk diluputkan dari segala malapetaka pada zaman Perjanjian Lama. Sama seperti itu, Paskah kebenaran yang agung yang diberikan Tuhan kepada anak-anaknya supaya bisa diluputkan dari malapetaka pada hari terakhir juga. Mari kita baca satu firman lagi tentang Paskah ini. Lukas pasal 22 ayat 7 kita baca. "Maka tibalah hari raya roti tidak beragi, yaitu hari di mana orang harus menyembelih domba Paskah. Lalu Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes, katanya, 'Pergilah persiapkan perjamuan Paskah bagi kita supaya kita makan.' Kata mereka kepadanya, 'Di manakah engkau kehendaki kami mempersiapkannya?' Jawabnya, 'Apabila kamu masuk ke dalam kota, kamu akan bertemu dengan seseorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia ke dalam rumah yang dimasukinya, dan katakanlah kepada tuan rumah itu, Guru bertanya kepadamu, di manakah ruangan tempat aku bersama-sama dengan murid-muridku akan merayakan Paskah? Lalu orang itu akan menunjukkan kepadamu sebuah ruangan atas yang besar, yang sudah lengkap. Disitulah kamu harus mempersiapkannya. Maka berangkatlah mereka dan mereka mendapati semua seperti yang dikatakan Yesus pada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Dan di ayat 14 tertulis, ketika tiba saatnya. Tiba saat untuk apa? Ketika tiba saatnya untuk Paskah, Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya. Katanya kepada mereka, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita." Sangat rindu makan Paskah, ayat 19 kita baca. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka, katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah apa? Adalah perjanjian baru oleh darahku, yang ditumpahkan bagi siapa? Bagi kamu." Yesus sedang mengajarkan bahwa dia mengadakan perjanjian baru itu bagi rasul-rasul pada waktu itu, dan semua umatnya yang akan menerima kebenaran perjanjian baru itu dan akan mendapat bagian dalam keselamatan.
Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Kira-kira 700 tahun sebelum kemunculan perjanjian baru ini, melalui Nabi Yeremia, Tuhan telah bernubuat bahwa Dia akan mengadakan perjanjian baru di dalam kaum Israel dan di dalam kaum Yehuda pada waktu tertentu. Melalui kesaksian dari begitu banyak nabi, Tuhan telah memberikan ajaran ini pada waktu Dia datang ke bumi ini. Tetapi dunia masih tidak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri, yang mana yang benar dan yang mana yang salah, dan yang mana jalan ke surga dari yang mana jalan ke neraka. Saya yakin bahwa kitalah yang harus membimbing mereka kepada kebenaran. Mari kita baca Yeremia pasal 31 ayat 31. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan apa? Akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Kapan perjanjian baru itu diadakan? Menurut Lukas pasal 22 ayat 20, perjanjian baru itu telah diadakan di ruang atas Markus pada hari Paskah. Sekarang mari kita lihat ciri khas perjanjian baru itu. Ayat 32. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh apa? Menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi siapa bagi mereka? Menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenalah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Siapakah yang bisa mengenakan karunia Tuhan supaya kesalahannya diampuni? Mereka adalah orang-orang yang merayakan Paskah perjanjian baru. Aku akan menjadi Tuhan mereka dan mereka akan menjadi apa? Menjadi umatku. Tetapi orang-orang yang tidak menuruti kebenaran perjanjian baru sedang murtad terhadap Tuhan dengan tidak berpegang pada peraturan, ketetapan, dan hukum Tuhan, seperti yang telah kita baca di Daniel pasal 9 ayat 5. Bagaimana keadaan dunia sekarang? Dunia tidak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri. Orang-orang di dunia tidak tahu dari mana jiwa mereka datang dan kemana mereka akan pergi. Walaupun mereka pergi ke gereja, mereka tidak yakin bahwa peraturan dan hukum yang mereka pegang itu, hukum dan peraturan Tuhan ataukah tidak. Oleh karena itu, Tuhan memerintahkan kita untuk melakukan apa? Untuk memberitakan firman-Nya kepada mereka yang tidak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri. Sangat banyak manusia hidup di bumi ini sekarang. Di mata Tuhan, mereka seperti orang apa? Yang tidak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri. Tuhan telah mengutus Yunus untuk memberitakan kepada penduduk Niniwe yang tidak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri. Sekarang Tuhan mengutus kita untuk memberitakan kepada umat manusia yang tidak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri. Tugas yang sama diberikan kepada Yunus dan kita. Saudara-saudari, mari kita buang pikiran negatif seperti, apa orang itu akan mendengar? Kukira dia tidak mungkin mendengar karena sudah tua, dan orang itu tidak beriman. Tetapi, mari kita beritakan kepada semua orang. Baik atau tidak baik waktunya, mari kita beritakan firman Tuhan kepada siapa saja, supaya umat Tuhan yang sebenarnya bisa mendengar suara Bapa dan Ibu, dan segera kembali ke Sion. Mari kita buka pintu-pintu bagi mereka, untuk mereka semua ikut serta dalam pesta keselamatan bersama dengan kita untuk selama-lamanya. Hari ini Tuhan Elohim memberikan mata rohani kepada kita, agar kita bisa membedakan tangan kanan dari tangan kiri. Saya mengucap syukur dan memanjatkan kemuliaan kepada Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu. Saya menutup khotbah ini. Terima kasih.